Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, selamat pagi, sobahul khair. Kaifa halukum? Mada darsunal ana? Tayyib fi hadha sobah al-bakir sanata'alam an hadha, hadhihi, dhalika, tilka. Perhatikan, ada dua kata. Yang pertama adalah kata hadha, ya, kata hadha. Perhatikan, yang berikutnya adalah dzalika. Hadha, dzalika, hadhihi, tilka. Apa perbedaan antara keempat kata ini? Sengaja Ustadz membuatnya bertingkat. Kenapa? Karena hadha itu satu jenis dengan dzalika. Hadha dan dzalika digunakan untuk benda atau menunjukkan sesuatu yang sifatnya mudzakkar. Sedangkan hadhihi dan tilka kita gunakan untuk menunjukkan benda yang sifatnya muannas. Nah, apa perbedaan antara mudzakkar dan muannas? Kita tahu, kalian kemarin di tugas sebelumnya sudah belajar dan menulis kosakata tentang profesi. Ya, di dalam profesi itu satu contoh saja kita ambil tentang tilmidun. Ya, tilmidun, tilmidun ini mudzakkar. Tetapi kalau kita tulis tilmidatun ini muannas. Perhatikan perbedaannya. Apa perbedaan antara tilmidun dan tilmidatun? Jelas di kata tak marbutoh. Ada tak marbutoh. Apa itu tak marbutoh? Tak yang ditulis bersambung seperti ini. Ya, ini tak yang bulat. Apabila nanti dimatikan atau wakof akan dibaca hak menjadi tilmidah. Ini ciri-ciri dari muannas. Apabila nanti, ya, kita menemukan kata dengan akhiran semacam ini, maka kata tunjuk yang sesuai adalah hadhihi atau tilka. Hadhihi dan tilka, ya, apa perbedaan antara 1 dan 2 di sini? Ya, 1 dan 2. Yang atas hadza dan hadhihi ini diartikan ini. Ya, ini. Sedangkan dzalika dan tilka diartikan itu. Bagaimana cara mengetahui kapan kita bilang ini dan kapan kita bilang itu? Jika kita dapat menyentuh benda tersebut, kita akan bilang ini. Ingat sekali lagi, kapan kita menggunakan hadza dan hadhihi? Ketika kita dapat menyentuh benda tersebut. Artinya meskipun kita dalam satu ruangan, tapi kalau kita tidak bisa menyentuh benda tersebut, maka kita akan menggunakan dzalika atau tilka. Nah, paham? Ya, jadi di sini hari ini kita belajar tentang penggunaan ini dan itu. Dalam bahasa Indonesia gampang, kita cukup bilang ini Budi, ini Ibu Budi, sama-sama ini. Itu Fuad, itu kakak perempuan Fuad, sama-sama menggunakan itu. Tetapi dalam bahasa Arab ada perbedaan. Ada ini untuk laki-laki, hadza, dan ini untuk perempuan, hadhihi, dan seterusnya. Sekarang mari kita ambil contoh mudahnya.
tilmidun, maka kita akan memakai tilmidun, kita akan memakai dzalika atau hadza. Jika kita bisa menyentuhnya maka kita pakai hadza. Jika kita tidak bisa menyentuhnya maka kita pakai dzalika. Tilmidatun. Tilmidatun tak marbutoh, ingat tak ini, maka kita akan memilih yang sebelah sini, hadhihi atau tilka. Jika kita bisa menyentuhnya maka kita akan pakai yang mana? Ya betul, hadhihi. Jika kita tidak bisa menyentuhnya maka kita akan menggunakan tilka. Nah ini sekarang ya kita akan belajar tentang jihah. Ya, apa itu jihah? Jihah adalah arah. Jihatun itu artinya arah, pakai tak marbutoh. Jihah, bukan pakai dal. Kalau pakai dal nanti jihad. Ya, jihatun arah. Ya, ingat untuk membuat arah, belajar dengan arah kita akan menggunakan apa? Ini lalu atas. Ya, kita buat ini dahulu. Nah, di sini kita tahu kan kompas arah. Ya, kompas selalu berpatokan atas adalah utara. Atas itu adalah utara. Kalau utara itu sebagai atas, maka di sini sebagai barat. Utara. Maaf, kalau di sini utara berarti sini yang barat, yang di sini ya. Ini utara, barat, selatan, selatan, timur. Maaf, saya ulangi. Kalau utara sudah di atas, atau anggap saja kita putar, silahkan diputar-putar, mana yang utara, mana yang barat, kan gitu ya. Ini videonya bisa kamu putar, maka kamu akan menemukan utara, barat, selatan, dan timur. Ya, apa penyebutan dalam bahasa Arab? Ya, ada syamaliyah, ya, gharbiyah, syarqiyah, ya, dan janubiyah. Ya, syamaliyah utara, jihah asyamaliyah, nulisnya asyamaliyah. Ya, syamaliyah di sini nulisnya syamaliyah. Kalau selatan adalah janubiyah, janubiyatun, ini janubiyah. Ya, sedangkan timur syarqiyah, syarqiyatun, sedangkan barat adalah gharbiyah, gharbiyatun. Nah, perhatikan. Nah, al-jihah asy-syamaliyah, al-jihah al-janubiyah, al-jihah asy-syarqiyah, al-jihah al-gharbiyah. Nah, ini untuk pertemuan kali ini saya kira ini ya. Pertemuan sementara ini di sini nanti ada al-wusta nanti, tapi ini memperjelas kapan kita menggunakannya nanti. Tapi yang jelas untuk materi kali ini intinya adalah pada penggunaan hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Nah, sekarang tugasnya ya, tugas kalian adalah perhatikan ya, tugasnya nomor 1 nanti kalian tulis ya, isilah kata tunjuk yang sesuai dari kosakata berikut. Pertama, miqlamatun. Ya, miqlamatun. Yang kedua ya, sodikun. Sodikun. Yang ketiga hadhihi, titik-titik, jadi bendanya yang kamu isikan, cari yang sesuai dari kosakata yang sudah pernah kamu tulis.
Yang keempat tilka. Nah, ini diisi. Sedangkan yang terakhir yang kelima adalah titik-titik faslun. Nah, ini anak-anakku, ini tugasnya. Nah, perhatikan tugasnya. Silahkan nanti disalin, dikerjakan. Hanya ini difoto dan dikirim ke grup bahasa Arab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.